Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Husnia dengan NRP 5025231063. Di sini saya bakal menjelaskan hasil praktikum modul 3 struktur data. Nah, ini merupakan hasil dari soal B1, dan B1 itu disuruh agar outputnya BFS sama DFS yang seperti ini. Nah, jadi ini kodenya ini bisa dapat dari modul, terus pertama ini ada fungsi buat inisialisasi atau membuat matriksnya. Ya, jadi matriksnya itu nanti pertama itu akan berisi 0, 0, 0 gitu, dan jumlah vertex count-nya gitu. Nah, kemudian ini ada fungsi add edge buat nambah edge-nya atau membuat edge-nya itu. Kemudian ini ada fungsi DFS. Jadi fungsi DFS ini di dalamnya itu pakai stack. Nah, kemudian misal dari vertex pertama, itu dia akan dihapus ke dalam stack, kemudian di visit atau visitnya itu jadi true, kemudian dimasukin ke dalam result atau hasil. Nah, terus selama stack itu tidak kosong atau ada isinya, itu temp sama dengan top of stack-nya. Kemudian topnya tadi akan di pop. Terus ada kondisi jika temnya itu belum divisit, dia akan di-push ke dalam result. Terus visitnya itu akan jadi true di visit. Kemudian selanjutnya ada looping. Nah, looping ini buat ngecek ada nggak edge-nya, atau ada nggak vertex-nya, atau ada nggak child-nya gitu. Nah, itu dia I-nya sama dengan vertex count dikurang 1, batasnya itu sampai I-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan I-nya itu akan berkurang. Nah, kenapa ini itu dikurang 1? Agar outputnya nanti atau ketika dicek nanti itu dia akan ngecek dari vertex yang terbesar. Jadi vertex terbesar itu akan dimasukkan dulu ke stack itu agar sesuai dengan outputnya. Jadi misal ini ada 01 sama 07. Nah, yang dimasukin ke stacknya itu 7 dulu biar nanti top stacknya itu 1 gitu. Tuh. Nah, terus ini jika H matrixnya itu akan ngecek time sama I. Misal time-nya 0, 0, 0, dan belum divisit. Dia akan dimasukkan ke dalam stack. Dia akan di-push stack. Sampai eh, mencapai 0, 0. Oh, berarti tadi 0 karena dari yang terbesar berarti ini 08. Sampai 00. Dan juga belum divisit. Kemudian BFS itu dia pakai Q. Jadi akan dimasukkan ke dalam queue dulu, terus di visit, terus di push ke dalam resultnya. Nah, kalau BFS itu sama, run-nya ini juga nanti akan di pop. Nah, tapi uh, yaitu dari 0 sampai kurang dari vertex. Jadi dia akan ngecek dari 00 juga belum di visit. Nah, ketika menemukan vertexnya itu, dia akan di push ke dalam queue, dan visitnya itu akan jadi true dan juga di-push ke dalam result atau hasilnya. Jadi dimasukin ke queue dan juga dimasukin ke result. Kemudian looping sampai menemukan itu habis, terus kembali lagi ke sini, begitu terus. Jadi bedanya itu kalau DFS itu dia akan ngecek ke kedalamannya sampai paling dalam. Habis itu barulah pindah ke uh, vertex selanjutnya gitu. Tapi kalau BFS ini dia akan ngecek dari setiap levelnya. Misal 1, 7, terus level bawahnya lagi. Kemudian dalam fungsi menu ini pertama grabnya itu G. Terus ada manggil fungsi init buat inisialisasi edge-nya. Kemudian ini panggil add edge untuk membuat edge-nya semuanya menjadi graph. Nah, terus ini manggil fungsi BFS buat nyari hasil BFS-nya. Ini begitu juga dengan DFS. Dan ketika di running,
Nah, hasilnya sama. 0, BFS-nya itu 0, 1, 7, 2, 4, 3, 5, 6. DFS-nya 0, 1, 2, 4, 3, 7, 5, 6. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.